Jey Uso pilih Gunther untuk WrestleMania. Dirty Dominic ngelabrak AJ Styles. Logan Paul ngejekin CM Punk. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 11 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw dibuka sama main event Jey Uso. Penonton udah rame banget ngeyit bareng, tapi tiba-tiba World Heavyweight Champion Gunther menyerang Jey dari belakang. Berlanjut di dalam ring, bantingkan powerbomb yang keras ke logo WWE. Meskipun diajar, Jey nggak mundur. Dia langsung ambil mic dan bilang, "Aku dan kamu di WrestleMania." Gunther langsung balik lagi ke ring, tapi Jey nggak tinggal diam. Dia terbang dari atas tali ke arah Gunther dan para security. Gunther akhirnya ditahan biar nggak makin rusuh, sementara Jey berdiri tegak, tahu kalau dia baru aja ngelontarin tantangan terbesar dalam hidupnya. Resmi sudah, Jey Uso bakal ngelawan Gunther buat gelar World Heavyweight di WrestleMania 41. Udah diprediksi sih, dan aku rasa ini bakal jadi momen Jey yang akhirnya menangin sabuk juara dunia di Mania. Jey lagi hot banget sekarang dan gak masuk akal kalau dia lawan Cody Rhodes di WrestleMania. Karena pertandingan terbesar buat Cody ya mungkin lawan John Cena. Gunther bakal kasih pertandingan yang gila buat Jey. Bayangin, satu stadion ngehit pas malam pertama WrestleMania kelar. Bakal gila sih kalau itu terjadi. Di backstage, Rhea Ripley ngejek Charlotte Flair yang masih galau buat mutusin lawannya siapa di WrestleMania. Rhea bilang kalau Charlotte tuh cuma pengen relevan aja. Tapi sebelum Rhea bisa lanjut ngomong, Io Shirai tiba-tiba nyamperin dengan muka yang marah. Dia nyalahin Rhea karena ngerusak peluangnya buat ke WrestleMania. Io bersumpah bakal balas dendam, tapi Rhea cuma senyum aja siap buat tantangan itu. Langsung ke pertandingan tag team antara Io Shirai dan Dakota Kai ngelawan Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Dakota yang baru balik dari cedera kelihatan solid, tapi kombinasi kekuatan Raquel dan kelicikan Liv bikin mereka pegang kendali hampir sepanjang pertandingan. Io Shirai terbang dengan suicide dive yang ngejatuhin dua lawannya sekaligus. Dakota Kai ngehajar Liv dengan flipping backbreaker yang hampir bikin mereka menang. Tapi yang bikin pertandingan makin brutal, Liv sampai berdarah di kepalanya. Tapi dia tetap lanjut bertanding tanpa nyerah. Sayangnya, akhirnya Io Shirai berhasil ngehabisin Liv dengan over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini lebih baik dari ekspektasi. Sedikit adanya darah bikin pertandingan ini kelihatan lebih intens. Mereka benar-benar saling hajar dan bikin penonton jadi invest. Senang juga akhirnya lihat divisi tag team wanita dapat pertandingan yang panjang dan berkualitas kayak gini. Dengan kesempatan buat masuk ke Elimination Chamber, Bayley turun ke ring buat ngelawan juara Women's Intercontinental Lyra Valkyria. Pertandingan dimulai dengan pertarungan yang teknikal, dua-duanya berebut kendali. Kecepatan dan serangan Lyra bikin dia unggul duluan, bahkan sukses ngelempar Bayley keluar ring dengan dropkick. Bayley dapat kesempatan balik serang setelah sunset flip bomb ke turnbuckle, tapi pas mau ngelakuin elbow drop khasnya, Lyra nge-counter. Menjelang akhir pertandingan, Lyra sukses kasih tornado DDT yang brutal di luar ring. Lanjut dengan Fisherman Suplex, dia naik ke tali buat hantamkan leg drop. Tapi Bayley berhasil ngehindar dan langsung ngepin untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini lumayan oke, tapi ada beberapa momen di mana kelihatan mereka agak mistiming. Jujur, aku kaget Lyra kalah di sini. Padahal mereka lagi coba bikin sabuk Women's Intercontinental jadi lebih besar. Ada sebuah video yang nunjukin Penta ngasih peringatan ke Ludwig Kaiser dan Pete Dunne. Promo ditutup dengan teriakan khasnya Zero Miedo. Di backstage, Kaiser ketawa ngelihat ancaman Penta. Bilang kalau Kaiser nggak bakal berhenti kalau udah ngincer seseorang. Tapi tiba-tiba Pete Dunne datang dan bilang kalau minggu lalu dia itu nggak berusaha nolongin Kaiser. Pete dengan santai bilang, "Aku bakal kalahin Penta minggu depan. Kamu lihat aja." Lyra Valkyria kelihatan ngobrol sama American Alpha di backstage, tapi tiba-tiba American Maid nyela mereka. Ivy langsung ngejek Lyra karena kalah, tapi Lyra nggak mood buat bacot-bacotan. Ivy Nell malah makin nantangin, janji bakal ngincer Lyra di waktu yang tepat. Arena langsung pecah pas The Phenomenal One masuk ke ring.
AJ Styles inget-inget gimana 4 bulan lalu dia datang ke arena ini buat ngebalikin karirnya, tapi malah kena cedera. Sebelum dia bisa lanjut, Dominic Mysterio dan Carlito dari Judgment Day datang buat gangguin. Dominic dengan sombong bilang kalau Judgment Day masih pegang kendali di Raw, tapi AJ nggak peduli, ngejekin Dom dan Carlito. Dominic kesal dan nyoba nyerang, tapi AJ langsung menghindar dan kasih pele kick ke Carlito. AJ akhirnya ngehajar Carlito dengan phenomenal forearm, permalukan Judgment Day di depan semua orang. Seneng banget lihat AJ Styles yang balik. Kota Nashville emang tempat yang pas buat dia karena sejarahnya di TNA. Aku nggak tahu berapa lama lagi AJ Styles bakal ada di ring, tapi aku bakal nikmatin setiap momennya. Seth freaking Rollins diwawancarai sama Jackie Redmond. Seth sadar kalau sekarang semua mata tertuju ke pertandingan Elimination Chamber yang bakal nentuin siapa yang bakal ngelawan Cody Rhodes buat WWE Championship di WrestleMania. Tapi sebelum Rollins bisa lanjut, Finn Balor tiba-tiba muncul dan bilang, "Semua orang memang lihat kamu, tapi yang mereka lihat sekarang itu cuma kejatuhanmu." Rollins cuek aja. Dia ngingetin Balor kalau mereka udah punya sejarah panjang dan tiap kali mereka ketemu di ring, mereka selalu bikin pertandingan yang spektakuler. Tapi saat ini, fokus utama Rollins adalah CM Punk dan Cody Rhodes. Dan menurut dia, Finn Balor itu cuma jadi penghalang di jalannya. Di backstage, AJ Styles mendatangi GM Raw, Adam Pearce. Styles pengen bertanding dan Pearce langsung ngeiyain buat lawan Dominic Mysterio 1 lawan 1 minggu depan. Pas Adam Pearce pergi, Intercontinental Champion Bron Breakker tiba-tiba muncul. Tatap-tatapan sama AJ Styles, Bron cuma bilang satu hal sebelum jalan pergi. Sampai ketemu nanti. Lanjut ke pertandingan untuk World Tag Team Championship antara American Made melawan The War Raiders. Awalnya, The Creeds coba nurunin tempo The War Raiders, tapi Eric balas dengan German Suplex ke Julius, lanjut dengan Uranage yang brutal ke Brutus. War Raiders makin brutal dengan Ivar yang ngehancurin Brutus di luar ring, sementara Eric ngehajar Julius dengan sit out powerbomb. Pas momentum udah mulai berubah, Ivar naik ke tali atas, tapi Ivinal ngegangguin dia. Julius langsung manfaatin kesempatan itu buat ngehajar Ivar dengan superplex dari tali teratas. Brutus lanjutin dengan moonsault dari atas tali, tapi masih belum bisa menangkan pertandingan. Pas pertandingan makin panas, Julius tiba-tiba ambil sabuk gelar dan hantamkan Ivar tepat di depan wasit. Langsung diskualifikasi. Jelas banget kalau perang mereka sama The War Raiders masih jauh dari selesai. Pertandingan ini sebenarnya udah mau jadi pertandingan yang keren banget, tapi tiba-tiba selesai dengan ending yang curang. Gak masalah sih, karena ini bakal bikin cerita mereka berlanjut, dan aku setuju sama keputusan itu. Bakal seru juga nonton mereka ketemu lagi. Di Clubhouse Judgment Day, Dominic kepikiran buat nambah anggota baru. Liv kelihatan setuju, tapi Finn Balor langsung nolak mentah-mentah. Fokusnya sekarang itu cuma satu buat Finn, yaitu ngalahin Seth Rollins minggu depan dan menang World Heavyweight Championship di Elimination Chamber. Di luar arena, Rhea Ripley ketemu Io Sky dan Dakota Kai. Rhea bilang kalau dia nggak punya utang apa-apa ke Io, tapi dia mau ngasih kesempatan pertandingan gelar buat Women's World Championship di Raw setelah Elimination Chamber. Io pun terlihat senang. Lanjut ke segmen promo dari CM Punk yang ngaku kalau setelah Royal Rumble dia kena tamparan keras dari kenyataan. Dia gagal menang dan mimpinya jadi main event WrestleMania 41 harus tertunda. Punk juga jujur kalau kadang dia kebanyakan ngomong, tapi kali ini dia nggak marah sama kemenangan Jey Uso. Soalnya Punk ngeklaim dia bakal ngalahin John Cena, Drew McIntyre dan siapapun yang menang antara Seth Rollins dan Finn Balor besok. Terus nunjuk ke logo WrestleMania 41 yang tergantung, sambil bilang WrestleMania cuma milik satu orang, milik CM Punk. Tiba-tiba Logan Paul muncul. Tanpa basa-basi, Logan langsung ngingetin Punk kalau Logan lah yang ngeluarin Punk dari Royal Rumble. Punk bacotin Logan balik, suruh nggak usah khawatirin Punk, tapi khawatirin Rey Mysterio aja yang bakal jadi lawan Logan Paul buat kualifikasi di pertandingan selanjutnya. Cuma sekedar promo dari CM Punk, gak banyak yang terjadi, tapi menarik juga ngelihat Logan Paul yang eliminasi Punk dari Rumble. Mungkin ini bakal berujung ke pertandingan mereka, tapi aku nggak yakin apakah bakal di WrestleMania atau bakal nanti-nanti. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini antara Rey Mysterio melawan Logan Paul untuk kualifikasi Elimination Chamber. Rey langsung nyerang duluan.
Tapi Logan nunjukin atletisnya, 2 kali leapfrog terus coba mangkil flip tapi Ray nge-cut dengan tendangan yang tajam. Logan mulai pakai kekuatannya, ngehajar Ray dengan spinning stomach breaker dan gut wrench power slam. Ray bangkit, naikkan tempo, nyerang balik dengan sit out powerbomb terus sukses hantamkan 619. Tapi Logan Paul sambut Ray dengan tinjuan mautnya tepat di muka. Logan gak buang waktu, bantingkan pulverizer spinning DDT untuk memenangkan pertandingan. Logan langsung selebrasi dengan sombongnya, ngomong ke kamera kalau nggak ada yang bisa kalahin dia di WWE. Sementara itu, Raw hari ini ditutup dengan Kofi Kingston dan Xavier Woods yang nyerang Ray dari belakang. Main event yang seru, walaupun ada beberapa momen yang agak kaku di awal tapi mereka berhasil recover dengan baik. Aku suka Logan Paul makin diperkuat dengan loaded right hand-nya. Dan yang paling bikin penasaran, New Day kok tiba-tiba nyerang Ray. Jadi penasaran banget apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Episode Raw yang solid lagi. Mereka tetap konsisten di durasi 2,5 jam dan itu bikin acara ini jauh lebih enak ditonton. Nyimpen setengah jam ekstra ternyata emang ngaruh banget. Emang sih di acara ini nggak ada angle besar yang terjadi, tapi secara keseluruhan ini tetap Raw yang oke banget. Cuma ada 4 pertandingan tapi semuanya dapat waktu yang cukup dan kualitasnya juga bagus. Yang paling penting, gak ada segmen yang terasa sia-sia. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were